bahas tema tentang merdeka dari su'ul adab. Dan bersama Ustadz Pantun sudah hadir juga tamu istimewa kita, ada Fathi Indra Loka. Fathi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz, Iya. udah. Nah, Fathi mau nanya nih. Jadi kan kita kalau buat dosa, misalnya kita lalai sama perintah Allah, kita masih boleh bertaubat. Tapi kalau kita buat salah sama manusia, sama orangnya nggak mau maafin nih. Bahkan sampai doain dendam lah, doain kita yang buruk-buruk. Tapi kita udah minta maaf. Iya, kita udah minta, tapi dia masih belum mau maafin gitu. Tuh kita bakal celaka di dunia dan dihisab di akhirat atau gimana ya Ustadz? Terus gimana tuh biar kita terhindar dari tabiat buruk itu? Baik, terima kasih Mbak Fathi pertanyaannya di awal perjumpaan kita ya, Cing. Di Quran surat ketiga, juz keempat, ayat 134. 134. Yes. Alright. Ya. Fathi mau menjelaskan kenapa saya harus pakai bahasa Inggris? Karena memang program ini tuh kita ada di Kanada. Ya itu untuk yang tua. Kalau yang muda, Denada. Okay. Kalau yang di Amerika? Kalau sempat Rikanya, karena Rika kan sibuk sama Kak. Oh iya, iya. Okay. Kita jadi Amer ini bisa sama Wati deh. Banyak pokoknya ya, ya. benua ya. Kalau di Sydney? Sydney? Sakitnya tuh di Sini. Sydney. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Tadi surat apa? Oh ya, Ali Imran. Ya, jadi tadi saya makanya tegaskan, udah minta maaf, udah. Tapi begitu jawabannya, maka buat yang seperti itu sudah dimaafkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, tadi yang saya jawabkan 134, kriteria orang yang bertakwa, maka dia harus punya sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu, gemar berbagi baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Lapang berarti kayak sekarang kita sudah kembali normal. Sempit mana? Tuh yang kemarin beberapa tahun yang lalu semuanya serba di rumah. Ya ini kalau kurang kuat imannya, banyak yang stres. Ya oke, itu yang pertama. Yang kedua diantaranya apa lagi? Wal kaziminal goizo. Dia punya sifat nggak gemar emosi, nggak punya sifat temperamental. Bahkan mengarah kepada dengki, dendam. Nah kemudian yang ketiga, apalagi kata Quran, wal afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau yang bersangkutan sudah minta maaf, lantas yang dimintai maaf sudah mengatakan tidak ada maaf bagimu, maka yang celaka bukan yang minta maaf udah. Tapi dia yang sudah kemakan di hatinya dengan penyakit hati al-hasadu, yaitu kedengkian. Iya, tapi statusnya gimana kalau saat tidak dimaafin? Katanya orangnya harus maafin, baru kita bisa terlepas dari dosa kita. Itu kalau mereka yang belum ada ijab kabul. Udah sudah datang ke tempat saya di Bogor. Tapi punten, ini yang Bogornya keras. Maka yang selamat yang udah minta maaf. Yang udah datang untuk berijab kabul itu. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Yang jelas kita kalau itu berupa hutang, kita siap bertanggung jawab. Yang penting ada penyelesaian secara kekeluargaan. Kalau memang sifatnya tutur kata yang melukai, udah minta maaf, tapi dia tetap bersikeras seperti tadi, berarti yang rugi dia. Kenapa? Karena di hatinya sudah terjangkit penyakit hasad. Yaitu kedengkian. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain, Fathi? Berarti kita nggak usah terlalu pikirin ya. Kita udah selesai. Kalau kita juga nggak tahu nih Ustadz, kita nggak tahu salah kita apa, tapi dia menjauh, kita udah minta maaf, itu juga kita harusnya. Iya, udah sekarang berarti udah kadang-kadang ada di hati. Udah nggak ada kadang-kadang lagi, udah selesai. Udah. Gitu. Iya udah selesai udah. Kita jauhin aja boleh. Tadi bilang memutus silaturahmi. Bukan, menjauh tuh bukan berarti memutuskan silaturahim. Kenapa? Karena kita tahu teman kita ini punya sifat ternyata. Ya inilah perlunya mengaji. Ya kita tiap hari di Barakallah dengan 3 guru, Masya Allah. Ya walaupun berganti-ganti, bisa jadi kadang saya saat ini. Ya menjelaskan. Ada guru kita Kiai Subki, ada Soleh Mahmud, walaupun kita tidak bosan. Karena hostnya memang nggak ganti-ganti. Kalau host memang kontrol mati. Iya kan tadi saya bilang nggak bosan. Betul. Gitu. Kan saya bilang walaupun kita bosan baru. Saya sentimennya kan walaupun kita tidak bosan. Saya pandai memilih bahasa. Iya. Gitu. Kalau misalnya memang Ustadz bosan, ya besok-besok Ustadz nggak usah datang aja.
Ustadznya yang nggak datang. Ya baru ucapannya menunjukkan perilakunya gitu. Iya. Su'ul adab artinya. Nah, su'ul adab itu sebenarnya apa sih? Seperti tadi. Ya, jadi kita pun lisan kita pun harus punya adab. Jadi su'u